Selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabar pada pagi ini? Semua sehat? Luar biasa kuasa Tuhan. Hari ini Sabtu 21 Oktober 2023 pada akhir pekan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudaraku, pengemis ternyata tidak hanya ditemui di zaman modern saja. Ada sejak zaman dahulu, 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih orang yang hidup mengandalkan kebaikan orang lain sudah ada. Duduk di tempat banyak orang hilir mudik, mereka mudah ditemui. Duduk atau berdiri sambil menadahkan tangannya. Para pengemis dengan cara meminta-minta berupaya mengetuk belas kasihan dan kebaikan orang lain. Mereka sebisa mungkin menarik perhatian orang. Tidak sedikit ada yang bersendewara agar orang lewat mau merogoh kantongnya untuk memberikan sejumlah uang. Demikian juga tidak ada bedanya dengan pengemis yang berjumpa dengan Petrus. Dia berharap agar sang rasul itu mempunyai kebaikan, sekaligus punya uang. Si pengemis berharap mendapat sejumlah uang sebagai bentuk bela rasa Rasul Petrus. Ternyata Rasul Petrus tidak mempunyai apa yang diharapkan pengemis itu. Akibatnya ia tidak bisa memenuhi harapan si pengemis. Tapi itu bukan berarti tidak ada yang diberikan. Rasul Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Artinya jangan berharap si pengemis memperoleh apa yang sesuai dengan harapannya. Sungguh tidak ada bedanya benda material yang dipunyai oleh Rasul Petrus. Meski demikian sang Rasul bukan berarti tidak ada yang diberi. Justru Rasul Petrus mampu hal yang lebih jauh, lebih besar diberikannya. Bukan hanya sekedar uang. Ia menyatakan, berjalanlah. Rupanya si pengemis itu adalah seorang yang lumpuh. Dan ketika si pengemis itu kemudian bisa berjalan, maka Rasul Petrus telah memberikan lebih daripada yang diminta. Sejak itu si pengemis tidak lagi cuma hidup dari belas kasihan orang lain. Dirinya lebih berdaya. Sekaligus ia bisa mencari nafkah dengan cara lebih terhormat. Dengan kelumpuhannya disembuhkan, si pengemis bisa mandiri ke sana kemari. Tidak perlu lagi membuat repot orang lain. Nasibnya telah berubah. Jadi kalau karunia Allah melalui Rasul Petrus memperlihatkan Allah yang memberi lebih daripada yang diminta. Saudaraku, dalam hidup kita sekarang pun silahkan renungkan. Bukankah ada pengalaman Allah memberi melampaui yang kita minta? Ada yang meminta agar bisa hidup sampai 60 tahun. Ternyata Tuhan memberi panjang umur. Ada yang meminta sepeda motor. Ternyata Tuhan memberikan pekerjaan yang baik. Dengan itu justru lebih besar yang diperoleh dari Tuhan. Ada orang tua yang terbatas ekonominya meminta kepada Tuhan agar anak-anaknya bisa sekolah. Paling tidak SMA saja. Ternyata karena kualitas duanya itu jadi anak-anaknya menjadi sarjana. Inilah yang membesarkan hati kita. Allah kita memberi agar kita berdaya, mandiri dan terhormat. Kita berdoa, Tuhan kami sungguh telah mengecap baiknya Engkau. Kiranya di hari baru ini kami tidak khawatir dan cemas melangkah karena Engkau baik melebihi keinginan yang kami pikirkan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang tengah terbaring sakit. Pertolongan kiranya hadir bersama mereka. Doa kami ini Tuhan, kami panjatkan di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai saudara sekalian. Amin. Salam dan doa Pendeta Luhut P. Huta Julu.